Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Satgas Pangan Polri ini melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun, Sabrina. Ya, selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Cipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut pihak Food Station ini telah membantah isu tersebut. Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Pasti ada audit, pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Ya, sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titi meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Ya, prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua ini lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Ya, menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. 212
yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Ya, untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace yang menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Pajak baru memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Ya, MUI Jatim menganggap sound horeg ini mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya, Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bisa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg ini mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaedah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaedah-kaedah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaedah-kaedah
diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum, apakah merusak rumah warga, apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya, apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak.